guys, welcome back to our channel. Dan di video kali ini aku pengen nge-share atau berbagi informasi mengenai perbedaan antara green card atau pemegang green card dan US citizen. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, ngapain kamu naam? Buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, kenalin, aku Nia dan ini bayiku si Janix yang lahir Agustus lalu. Dan sekali lagi buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Dan sekiranya kalian berpikir videoku bermanfaat, bermanfaat dan informatif, jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman kalian lainnya. Oke. Nah, sesuai dengan informasi sebelumnya, di video kali ini aku pengen nge-share mengenai apa sih green card itu, apa sih US citizen itu. Sedikit informasi mengenai green card. Jadi, aku datang ke Amerika waktu itu menggunakan K1 visa atau visa tunangan. Untuk masuk ke Amerika, kamu bisa menggunakan berbagai visa gitu ya. Ada visa turis, visa bisnis. Nah, sedangkan yang aku pakai K1 visa itu karena aku punya tunangan atau calon suami itu US citizen. Jadi warga negara Amerika. Jadi aku bisa masuk ke Amerika dan harus menikah. Setelah menikah, kami mengajukan namanya AOS atau Adjustment of Status. Adjustment of Status ini adalah salah satu cara untuk memperoleh green card. Jadi green card sendiri itu diperoleh dengan berbagai cara. Ada yang dengan melalui sponsor, melalui keluarga, ada yang melalui pernikahan, ada juga melalui lotre gitu ya. Jadi berbagai macam cara digunakan untuk mendapatkan green card. Oke, lanjut lagi. Fungsi green card sendiri itu untuk apa sih? Jadi misalnya kalau kita di Indonesia kan kita punya KTP ya. KTP itu gunanya untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Indonesia atau identitas diri kita, kita tuh terdaftar secara legal di Indonesia sebagai warga negara. Sama kurang lebih sama ya kayak green card. Kalau green card sendiri kartu atau disebut juga dengan permanent resident card yang diberikan kepada imigran atau pendatang yang masuk ke Amerika. Jadi kayak aku warga negara Indonesia, tapi karena aku masuk ke Amerika menggunakan K1 visa dan menikah dengan US citizen, aku harus melegalkan statusku di Amerika dengan adjustment status dan akhirnya memperoleh green card sebagai tanda bukti yang mana aku bisa tinggal dan bekerja secara permanen di Amerika. Tidak hanya bekerja dan tinggal secara permanen di Amerika, ada hak-hak lain yang bisa aku peroleh sebagai pemegang green card. Yang pertama, aku bisa bekerja di mana aja gitu, terkecuali kayak di institusi pemerintahan atau federal itu nggak bisa. Terus habis itu aku bisa join di tentara atau masuk di kepolisian itu boleh. Terus habis itu misalnya aku ada anak lagi atau ada anak orang gitu yang mau aku sponsorin ke sini tapi di bawah usia 21 tahun itu bisa juga. Itu adalah beberapa contoh dari hak-hak yang aku peroleh karena aku sudah memiliki green card. Oke, baiklah. Sekarang kan, Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang pengertian dari US citizen sendiri. Sebelumnya aku udah jelasin tentang green card holder atau permanent resident. Sekarang aku mau jelasin lebih jauh sebenarnya apa sih pengertiannya US citizen. US citizen merupakan orang atau individu yang lahir di tanah Amerika atau menjalani proses naturalisasi. Nah, kalau kita tahu kayak siapa tuh Irfan Bahdim kan dia melalui proses naturalisasi ya, makanya dia jadi warga negara Indonesia. Iya, nah ocok. Nah, kalau kayak si Janix ini karena dia meskipun aku mamanya warga negara Indonesia, terus habis itu jadi imigran di Amerika, tapi karena dia lahir di Amerika, di rumah sakit Amerika, secara otomatis dia mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Iya sayang, iya nak. Untuk perbedaannya sendiri antara permanent resident dengan US citizen itu nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya kayak green card holder atau permanent resident nggak bisa ikut dalam pemilu, terus habis itu nggak boleh bekerja di perusahaan pemerintah kayak federal agency gitu, nggak boleh. Tapi kalau US citizen wajib ikut pemilu, terus habis itu
bisa bekerja atau melamar di perusahaan pemerintah federal. Dan di samping itu juga misalnya dapat panggilan untuk melayani sebagai juri. Kalau kalian pernah nonton film-film Hollywood, ada juri yang duduk di kursi sebelah sana itu. Nah, itu wajib harus dilakukan. Jadi misalnya suatu saat si Janik sudah gede, terus dia dapat perintah pengadilan untuk melayani sebagai juri, dia wajib kudu mesti datang untuk menghadiri panggilan tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, jika suatu saat aku sebagai permanent resident hendak mengganti statusku menjadi US citizen, aku harus melalui 10 langkah sebagai berikut. Itu dia sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara permanent resident atau green card holder dengan US citizen. Buat kalian yang sudah nonton video kami, terima kasih banyak sudah menonton. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, dikasih jempolnya, terus di share ke teman-teman kalian yang lain. Dan kami akan muncul dengan video-video berikutnya yang lebih bermanfaat kayak ekstrak kulit manggis. See you next time guys. Bye bye. Say bye bye aduh. Bye bye aduh. Bye bye Janik. Aduh. Bye bye. Terima kasih.